Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita sepak bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan, dan teruntuk kalian yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama, ada berita dari Park Hang-seo yang disebut meledek timnas Indonesia dan juga Shin Tae-yong. Pelatih timnas Vietnam yakni Park Hang-seo meledek timnas Indonesia jelang timnya menjamu Thailand di League One Final Piala AFF 2022 yang digelar pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pada kala itu, Park Hang-seo mengatakan timnas Indonesia sebagai tim yang paling berisik di Piala AFF 2022. Anggapan itu muncul setelah Park Hang-seo bersua timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di semifinal Piala AFF 2022. Pada saat itu, Shin Tae-yong beberapa kali melemparkan saywar ke Vietnam dan juga Park Hang-seo. Shin Tae-yong mengatakan level Vietnam dan timnas Indonesia sebenarnya setara. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengkritik wasit karena gagal mengawasi pergerakan pullback kiri Vietnam, yakni Doan Pan Hau yang dikenal licik dan juga kasar. Dan pada akhirnya, Park Hang-seo itu berhasil membungkam Shin Tae-yong setelah Vietnam menang 2-0 atas timnas Indonesia di Leg 2 semifinal Piala AFF 2022. Hasil itu yang akhirnya membuat Vietnam lolos ke final Piala AFF 2022 untuk menghadapi Thailand pada tanggal 13 dan di tanggal 16 Januari 2022. Adapun untuk Park Hang-seo mengatakan lebih lanjut, sebagian besar tim mengatakan gaya permainan kami kasar. Namun, cuma ada satu tim yang berbicara banyak soal kami. Indonesia merupakan tim yang paling banyak bicara soal gaya permainan keras kami. Seharusnya mereka harus belajar lebih banyak dahulu. Sepak bola merupakan olahraga fisik dan kami tak setuju jika disebut sengaja bertindak kasar untuk melukai lawan. Park Hang-seo memang boleh cemawa di hadapan Shin Tae-yong dan juga timnas Indonesia. Sebab semenjak dirinya melatih Vietnam pada tahun 2017, skuad asuhannya tak pernah kalah dari timnas Indonesia. Pertemuan pertama tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang berlangsung di Bali pada Oktober 2019. Bermain di Stadion Dipta Gianyar, pada kala itu timnas Indonesia yang berada di bawah asuhan Simon kalah 1-3. Kemudian pertemuan selanjutnya terjadi di SEA Games tahun 2019, baik di fase grup atau final, timnas Indonesia U22 yang pada kala itu diasuh oleh Indra Syafri kalah 1-2 dan 0-3 dari Vietnam racikan Park Hang-seo. Bagaimana dengan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang kontra Vietnam era Park Hang-seo? Dari 5 pertemuan di berbagai ajang, Shin Tae-yong menderita 2 imbang dan juga 3 kali kalah. Ironisnya adalah dalam 5 pertemuan itu, Shin Tae-yong gagal membawa skuad asuhannya membobol gawang Vietnam. Di berita kedua kita akan membahas tentang bagaimana tiket dari Al Nassr versus Paris Saint-Germain yang mencapai 8 miliar rupiah. Pertandingan persahabatan antara pemain Al Nassr dan Al Hilal melawan Paris Saint-Germain menghasilkan minat yang luar biasa. Penontonnya sampai rela membayar 8 miliar rupiah. Pihak panitia juga diketahui melelang tiket khusus untuk pertandingan yang mempertemukan Cristiano Ronaldo kontra Lionel Messi, Neymar, dan juga Kylian Mbappe. Harga awal tiket itu dimulai dari 1 juta Riyal Arab Saudi atau sekitar 4,11 miliar rupiah. Namun dalam hitungan jam saja sudah ada yang menawar hingga 2 juta real. Lelang juga akan terus dibuka hingga pada tanggal 17 Januari pukul 23.00 waktu setempat. Adapun untuk Kepala Otoritas Hiburan Arab Saudi Turki yakni Al-Sheikh dalam keterangannya mengatakan lebih lanjut, harga dimulai dengan 1 juta real Arab Saudi dan uang hasil penjualannya akan disumbangkan kepada Yayasan Ehsan Charity Platform. Tiket spesial bertajuk Beyond Imagination untuk pertandingan persahabatan di King Fahd Stadium pada tanggal 19 Januari ini adalah bagian dari Riyadh Season Cup. Selain menonton laga, tiket khusus itu juga memungkinkan penonton menghadiri upacara pembukaan dengan duduk di sebelah Al-Sheikh, serta bertemu dengan Ronaldo, Messi, Neymar, dan juga Mbappe. Selain itu, pemegang tiket juga diperbolehkan memasuki kedua ruang ganti, berpartisipasi dalam upacara penobatan, menghadiri makan siang, serta berfoto bersama dengan tim pemenang. Ronaldo sendiri bergabung dengan Al Nassr usai Piala Dunia 2022, dan dia juga bebas berlabuh karena memutus kontrak dengan Manchester United. Namun sejauh ini diketahui bahwa Ronaldo belum melakukan debut dengan Al Nassr. Pemain asal Portugal ini masih menjalani sanksi larangan bermain dari FA, usai dirinya membanting telepon genggam seorang fans saat MU melawan Everton di bulan April 2022 yang lalu.
Pelatih Al Nassr yakni Rudi Garcia juga menyebutkan bahwa Ronaldo mungkin melakoni debut resmi melawan FC Haifa pada tanggal 22 Januari. Namun dia bisa tampil lebih cepat karena terbentuknya tim gabungan Al Nassr dengan Al Hilal untuk laga uji coba Glamour kontra PSG. Di berita ketiga ada berita dari Barcelona yang marah dan juga menggugat La Liga gegara dilarang menaikkan batas gaji. Barcelona itu menggugat La Liga setelah dilarang menaikkan batas gaji mereka 18 bulan setelah menolak kesepakatan yang memungkinkan adanya perubahan. Pada tahun 2021, Blaugrana memilih keluar dari La Liga Plus, kesepakatan yang ditandatangani dengan CVC Capital Partners yang menghasilkan suntikan finansial besar-besaran di sepak bola Spanyol dengan imbalan sponsor dan juga hak TV. Sebanyak 37 dari 42 klub menandatanganinya, memungkinkan kesepakatan itu diterapkan dengan mudah. Sebagai bagian dari kesepakatan, klub diizinkan menaikkan batas gaji mereka sebesar 15%. Tapi Barcelona setelah menolak menandatangani kesepakatan itu dan kemudian melakukan serangkaian tarikan pada tuas ekonomi secara mandiri, dilarang untuk ikut menaikkan batas gaji mereka. Sebagai respon, Barca telah mengajukan gugatan secara hukum, mengatakan bahwa penolakan La Liga terhadap rencana kenaikan batas gaji mereka membuat Blaugrana secara tidak langsung tidak bisa bersaing dengan klub-klub lain. Lalu, apa tanggapan dari La Liga? Adapun untuk Presiden La Liga, yakni Javier Tebas baru-baru ini mengkritik Presiden Barcelona, Joan Laporta, dikarenakan mengeluhkan keunggulan kompetitif Barcelona dalam hal pendapatan finansial. Adapun untuk Tebas mengatakan lebih lanjut, Laporta yang terhormat, saya menunjukkan kepada Anda hak TV untuk Barcelona dibandingkan dengan klub-klub Liga Primer. Anda sama kompetitifnya. La Liga menghasilkan lebih sedikit uang, dan Anda mendapatkan lebih sedikit dari klub-klub terbesar Liga Primer. Anda juga harus mencari tahu sebelum mengkritik. Dan untuk berita terakhir, kita akan membahas tentang topik mengenai transfer Liga Inggris. Kali ini ada Wout Weghorst yang akan pindah ke Manchester United. Penyerang timnas Belanda yakni Wout Weghorst selangkah lagi bakal pindah ke Manchester United dengan status pemain pinjaman dari klub Besiktas. Sejatinya, Wout Weghorst merupakan pemain Burnley yang kini menjalani masa peminjaman di Besiktas juga. Transfer dari sang pemain Belanda tersebut ke MU sudah menjadi opsi pelatih Erik ten Hag di lini serang Red Devils usai Ronaldo hengkang dari klub tersebut. Dan mengutip dari The Guardian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, Manchester United dikabarkan akan membayar biaya kompensasi sebesar 2,5 juta pound sterling atau setara dengan 46 miliar rupiah kepada Besiktas. Hal itu dikarenakan mengakhiri masa pinjaman dari Wout Weghorst sebelum waktunya. Adapun untuk masa peminjaman dari Wout Weghorst di Besiktas akan habis pada akhir musim 2022-2023. Selain itu, pemain Belanda tersebut dikabarkan akan terbang ke MU untuk menuntaskan proses transfernya. Ia juga dijadwalkan akan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak dengan Manchester United. Wout Weghorst juga akan bergabung dengan MU sebagai pemain pinjaman. Akan tetapi, sejauh ini belum ada informasi terkait klausul pembelian permainan atau tidak dalam kesepakatan Manchester United dengan Burnley terkait transfer dari Wout Weghorst. Di sisi lain, keinginan MU memainkan Weghorst di laga derby memang tidak bisa kesampaian. Hal itu juga dikarenakan proses pendaftaran pemain 30 tahun itu belum keluar. Bergabung dengan Manchester United otomatis membuat pemain Belanda tersebut bakal merumput kembali di Premier League, kasta tertinggi di Liga Inggris. Saat masih bersama dengan Burnley, Wout Weghorst hanya menyarankan 2 gol saja dari 20 penampilan, sebelum akhirnya The Clarets harus terdegradasi dari Premier League pada musim 2021-2022 yang lalu. Sementara itu, selama setengah musim membela Besiktas, Wout Weghorst menyumbang 9 gol dari 18 pertandingan. Well, sobatnya, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan informasi terbaru dari dunia olahraga lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.